Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Isnaini Khairiyah dari CGP Angkatan 7 SMP Negeri 2 Selopampang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Lini masa 1. Melakukan pembiasaan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. 2. Membentuk keyakinan kelas dengan siswa. 3. Melakukan koordinasi, kolaborasi, dan sosialisasi budaya positif bersama teman sejawat. 4. Melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan kepala sekolah. 5. Melaksanakan program. 6. Melakukan pengamatan dan pemantauan. 7. Mengadakan evaluasi dan refleksi tindak lanjut. Tolak ukur. 1. Murid menjadi lebih sopan dan santun serta menghargai diri dan orang lain melalui budaya 5S, seperti datang tepat waktu, berkata dengan baik, dan berperilaku dengan sopan. Melalui pembiasaan dan keyakinan kelas. 2. Lingkungan sekolah terasa nyaman. 3. Terjalin komunikasi aktif dan efektif antara guru, murid, dan seluruh warga sekolah melalui sosialisasi budaya positif. Itu ada gitu ya. Kemudian yang di kelas lain ya sama, menghormati guru, berkata sopan gitu ya. Kemudian dan seterusnya. Nah, kalian kan sampai ngerti ya antara satu dengan yang lain cara kerja seperti apa ya. Kemudian ini kalian juga sudah kelas 9 ya. Kira-kira nantinya agar bisa
sukses ke depan. Nah, kelasnya harus seperti apa? Oke. Nah, nanti kalian tuliskan di sini satu saja. Kemudian nanti kita bahas. Oke, satu saja hal yang ingin kalian buat. Oke. Kira seperti tadi atau kalian punya ide yang lain seperti misalnya bukannya harus tertib atau disiplin. Oke. Nah, misalnya ada yang sangat mencolok di kelasmu sambil begini nggak bisa menyampaikan, sampaikan di sini. Betul ya? Gitu. Itu boleh. Terus nanti malah kita bisa. Oke. Nah, kita buat aja kesepakatan kelas. Bisa kami? Oke, pikirkan satu hal ya yang ingin kamu buat yang bisa disepakati seluruh siswa. Ada lagi tuh di kelas 7 lagi kalian boleh mengusulkan apa? Jengkos. Jengkos ini tidak masuk, oke? Nah, saya sampaikan dulu. Kepengen jengkos yo. Artinya apa? Tidak usah sekolah. Betul, tidak usah sekolah. Jadi jengkos itu tidak masuk, oke? Di situ. Yang saya agak aneh itu memang di kelas 7C itu pertama maju langsung no kucing gitu ya. Jadi sampai iya. Terus ada yang menyampaikan begini. Nah, kemudian kita diskusikan bersama. Nah, di sini mungkin berbeda ya, silakan. Apa yang khas yang ada di sini silakan atau bisa dibahas, kemudian kita buat kesepakatan kelas. Bisa kami? Oke. Kasih satu-satu. Sambil nggak usah. Ya jangan pakai. Janganlah ya. Ya, terserah. Kan terserah yang ada di pikiranmu sendiri.
Ini karena kekeliruan di dalam menuliskan jadi raiso ditempel. Padahal sama itu ujiannya tadi ya. Nah, sudah? Nah, kita coba melihat satu per satu. Nanti misalnya ada yang berbeda dengan kalian, nah bisa kita diskusikan. Tidak usah apa namanya ngotot. Sampaikan dengan kalimat ya. Sampaikan dengan kalimat yang baik. Bisa ya? Yang pertama, misalnya di sini. Menghargai dan sopan terhadap guru dan teman lainnya. Bagus sekali ini. Bisa? Jika guru menerangkan, kita itu perdengarkan, tidak merusak barang-barang di kelas. Bagus. Nih, ya. Siapa yang kira-kira sering merusak barang di kelas? Ya, Pak Ketua kelas, kita sepakati jangan sampai ya malah menjadi contoh yang buruk. Benar, ya. Ada di beberapa kelas itu ini ya stop kontak. Nah, kan? Itunya rusak sudah. Nah, hilang. Jangan sampai. Harusnya apa? Sebagai warga kelas dan juga sekolah harusnya apa? Menjaga fasilitas kelas. Fasilitas kelas itu termasuk apa saja? Meja, kursi, papan tulis, jendela-jendela, fasilitas ini, ya, kipas angin, sapu, ya, kemudian alat kebersihan lainnya harus dijaga. Nih, poin juga. Piket, bagaimana piket kalian? Biasanya siapa yang tidak teratur piketnya? Banyak. Nah, sudah ada jadwal piketnya ya? Sudah, berarti kalian harus sepakat. Hari Senin, tunjuk jari. Hari Senin. 1, 2, 3. Hari Selasa. 1, 2, 3. Hari Rabu. Kamis. 1, 2, 3. Jumat. Sabtu. Nah, ini ada yang tidak tunjuk jari. Nah, itu kira-kira hari ini apa? Hari Ahad. Masa hari Ahad gak ada? Nah, gak ada ya? Nah, kita kembali, kalian camkan betul ketika piket itu harus bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas dan juga di luarnya. Bisa disepakati? Kita masuk di sini. Jangan keluar kelas kalau belum istirahat. Nah, bagaimana? Ini bagus sekali, sensor keluar ketika pergantian jam. Nah, Desta, bagaimana Desta? Jadi, bisa disepakati ini? Oke, sepakat ya? Mana ini? Pak Ketua? Oke, sepakat? Oke. Bagus sekali. Kemudian dilarang kucing di kelas nih. Ya, boleh. Boleh. Dilarang ya? Bisa? Bisa. Harus bisa mengontrol perasaan, juga perasaan orang lain. Ya. Perasaan tidak hanya diri sendiri, tapi juga perasaan orang lain.
Dimohon yang kucing untuk ke tempat kami progo. Suruh ketik apa ini ya? Artinya apa ya? Langsung aja. Nama artinya. Ya panjang bu kata-kata ini. Kok bar kali progo pindah meneh iki nih? Artinya. Apa meneh? Rusak. Nah, oke. Bisa. Jangan sampai. Aku lupa. Nah, ini sama. Ini jaga kebersihan kelasnya. Niki. Nyaman di ruang kelas. Ada sangat senang nih ya. Berarti sangat senang sekali ya. Agar kondisi kelas nyaman, kondisi kelas nyaman. Nah, ini orang sama nggak seneng ya. Meneng, nggak ra meneng dikeluarkan. Nah, ini orang jenengan ini ya. Iki nek sebut jeneng kok bocah mecucuk kok. Ya. Tidak boleh, Nah, Setuju satu kelas tidak. intinya adalah sama dengan yang tadi, berbicara ketika diperlukan. Oke, harus tahu porsinya. Tidak boleh kita itu orang sedang berbicara sampai tidak menghargai orang yang bicara. Jadi sing kene kayak ngomong sampai tumbak ngomong dipotong, yang mau disampaikan burung rampung, burung nanti dipikir sudah usul lagi ya. Jadi kadang-kadang yang disampaikan apa di luar konteks sehingga membuat pembelajaran itu menjadi bisa deh. Jadi berbicara ketika diperlukan. Dilarang mengambil. Ini ya. Dilarang mengambil alat tulis seperti pulpen. Nah, alat tulis ya. Ini tidak hanya 1, 2, tapi sudah ada. Dilarang cabul. Dilarang cabul. Nama aku. Aku tuh lagi ya, aku.
Kok ini ada? Ada ini kok kayak pas di dalam ini kok lho itu kok Oh, kapur yang sana. Yeay, Pak. Kemana Kalian ini dalam? mengambil di sana. Kemana ini tidak ada ini loh. Ah. Ini tuh pakai di sini. Oke. Apakah sekarang masih ada? Punten. Oke. Tidak. Hah? Kalau masih, tolong dikembalikan. Kembalikan ke Bu Iskandar. Ada? Mana? Semua Coba dicari di Bawa sana. kerdus, bawa kerdus. Coba dicari di sana. Ada? Sini, bawa sini. Bawa sini. Masuk ke depan. Bawa ke depan. Wah, ternyata kalian sangat kreatif sekali. Kental. Ada lagi yang lain? Nah, bawa sini masuk. Ini sana lagi. Masih ada kan? Tolong terus. Ini sana dulu. Sisi di belakang itu deh. Oh enggak? Anari. Anari. Ya makan Alkemi. Punya saya bukan. Ini kok Biar tidak punya desa ya orang kalian. betul kata mama. Itu ya. Kalian super sekali. Lanjut. Nek di kandang menang rasa kalian protes. Sama dengan yang tadi, sama dengan yang tadi. Jadi ketika disampaikan berarti Bapak Ibu guru ngasih apa? Masih peduli, ya kan? Nek sudah tidak peduli berarti diapakan? Ngerti. Nah, berarti ya harus introspeksi diri kok tidak ditegur, saya salah kok didiamkan. Nah, secara naluri kalian itu masih punya, ya masih punya. Ini siapa ini? Mainan ini. Wi, orang mainan Wi. Bilangnya dulu Wi. Ini tuh buat mengesari. Nah, ya saya pikir dulu wae, makanya kancamu kok dok blebor. Dilarang mengambil alat tulis teman. Ini kayaknya menjadi kasus yang cukup. Ya bukan salah, yang kemarin seperti itu, nah kita sepakati tidak boleh, jangan dilanggar kesepakatan kelasnya. Kita lanjut, menjaga ucapan. Bagus sekali, ini sama dengan yang tadi, Apa itu, Bu? menjaga ucapan. Berarti nih berbicara itu harus yang sopan. Tadi menghargai orang lain. Kemudian menjaga keamanan kelas. Nah, apa yang perlu dijaga keamanan kelasnya? Keamanan pulpen itu. Salah satunya keamanan pulpen. Alat tulis, alat tulis itu perlu. Kemudian dilarang masih dengan kasus yang sama apa? Pulpen. Kita lewat dengan Ini sepertinya kalian kentalan. mengalami apa namanya kehilangan pulpen berkali-kali nih sebenarnya. Dilarang mengganggu dan mengambil alat tulis orang lain. Dilarang mengganggu, kan? Dilarang mengganggu berarti kenyamanan kelas. Kenyamanan kelas. Kemudian
Ya kan? Nah, itu ada. Jadi sesuaikan warnanya, ya sesuaikan warnanya. Nah, kemudian tapi tidak kemudian saya mengizinkan untuk yang lain enggak, usahakan apa namanya ikuti yang sudah ada di sekolah. Bisa deh? Oke. Nah, ini yang terakhir. Ini kalimatnya apa nih ya? Dilarang golek rai. Wes gede kok. Ya, aku jijik Mas. Ini tuh sebenarnya nek dikata-katakan itu sama dengan yang tadi itu, menghargai orang lain ya kan? Ya, berkata yang sopan, jujur, ya kan? Sama. Ini kalimatnya hanya pakai bahasa Jawa ya. Jadi kita wes jengkel banget itu munine dadi ngono. Larang golek rai. Pokoknya hilang di mana nih perlu dicari gitu kan? Jadi itu istilah ya. Jadi jangan sampai seperti ini. Ya. Nah, mari kita simpulkan kesimpulan keyakinan kelas. Keyakinan kelas 9A. Yang pertama. Nah, menghargai dan sopan terhadap guru. Berarti menghargai, menghormati ya, menghormati guru dan teman. Menghormati dan menghargai ya. Nah, kita coba. Menghormati dan menghargai guru dan teman. 2. Yang mana? Oh, 10. Benar itu. Oh, bukan. Nah, bukan. Yang kedua, Pak. Di sini ini masih sama. Menjaga ucapan dan
Ditulis agar kalian ingat terus, oke? Kalian ingat. Nah, minggu depan bisa kalian tempel, kalian buat di papan sana, oke? Dibuat di papan keyakinan kelas 9A. Nah, itu kamu tuliskan satu persatu. Kemudian kalau ada teman yang melanggar, berarti kalian bisa mencatat kamu melanggar pasal berapa, iya kan? Jangan sampai melanggar. Rencana kalian menuliskan di papan itu pakai apa? Papan gitu. Nah, papan berarti harus pakai apa? Kertas? Kertas putih. Kertas putih bisa, ditulis bisa, ditempel bisa, oke? Terserah kalian. Nanti kalian akan menuliskannya di papan mading itu seperti apa, oke? Saya harapkan adalah segera. Oke, 1 minggu misalnya kalian coba, oke? Itu dibuat yang bagus. Saya yakin ide-ide kalian itu banyak sekali. Ini kreatif sekali, ya. Kalian kreatif, ya, bisa mengungkapkan yang menjadi keinginan kalian. Kalau 9D kayak apa? 9D itu karena saya belum tidak masuk D, ya saya itu kelasnya 5, kelas 7 basic dan juga kelas 9 lagi. Jadi saya belajarnya 5. Sini mati kok gini dik. Ya kan Terus sini. iya. Kayak aku kayak sama. Bukan dulu, tidak mengontrol sendiri. Ingat, ini kelas ini bagus dan estetik. Saya masih angin. Bisa akhiran selesai. Lu berarti ya pas nah lampu. Ya Allah. Lampu Nah, itu menjadi pembahasan yang menarik di kelas 9B. Karena apa? Ternyata ada beberapa anak yang merasa, oke, merasa mungkin apa namanya masih belum paham. Oh iya itu. gantung bu. Pakai tong sis. Tongkat sosis. Sudah kita sepakati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Agus Gianto sebagai Kepala SMP Negeri 2 Silopampang yang pada hari ini tidak bisa hadir karena mengikuti acara MKKS. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Silopampang. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya, nikmat serta kesehatan bagi kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan in-house training atau IHT di SMP Negeri 2 Silopampang. Bapak Ibu sekalian, IHT ini kita laksanakan dengan tema untuk menyusun RKT, RKJM, penyusunan perangkat pembelajaran, dan aksi nyata PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Meskipun pada pagi hari ini yang akan memberikan
makalah atau sebagai narasumber adalah teman kita sendiri, yaitu Bu Isnaini Khairiyah. Beliau adalah sudah lulus sebagai guru penggerak. Marilah kita ikuti, karena beliau juga punya moto, kiranya khairunas anfa'uhum linnas. Api-api menungso sing kanggo ono kanggone atau ada manfaatnya untuk manusia yang lain. Nah, seperti itu. Makanya tidak usah mengundang yang lain, karena kita juga punya sebagai narasumber dan juga sebagai guru-guru yang sudah banyak berpengalaman. Untuk itu mohon ilmu yang nanti ditularkan, diberikan atau diimbaskan ke kita, mudah-mudahan nyantel di otak kita, menjadikan kita lebih baik lagi daripada waktu-waktu sebelumnya. Dengan teriring bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan bermanfaat untuk diri kita, untuk sekolah kita, dan masyarakat yang mempercayakan anak-anaknya kepada kita semua. Itu aja yang saya berikan. Mudah-mudahan betul-betul apa yang disampaikan nanti bermanfaat untuk dunia pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan tentu saja banyak salah. Saya lagi mohon maaf. Saya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat datang Pak Suis. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Agus Sugianto selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Silopampang, kepada Bapak Heri selaku Wakil Kepala SMP Negeri 2 Silopampang, kemudian kepada rekan-rekan semua yang saya hormati dan saya cintai. Terima kasih sekali pada kesempatan kali ini saya diberikan waktu untuk bisa sedikit menyampaikan beberapa materi dari modul 1 yang ada di program guru penggerak. Yang pertama di sini adalah tentang aksi nyata, yaitu budaya positif. Di sini mungkin bisa menjembatani beberapa hal yang kita merasa pada saat kita mengajar selama ini itu ada kendala-kendala. Utamanya adalah keterkaitan dengan adanya peralihan dari masa pandemi kemarin, kemudian masuk ke sekarang pembelajaran sudah full. Nah, di situ perilaku anak itu menjadi sangat berubah dari sebelum pandemi dengan setelah pandemi. Nah, di sini di dalam modul budaya positif ini bisa kita belajar bersama. Barangkali ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk kita memecahkan masalah dan persoalan-persoalan yang ada di sekolah. Saya selaku CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Silopampang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Nah, saat ini kita mencoba dulu ice breaking. Saya yakin Bapak Ibu mengertos ini. Nah, coba bisa dijawab ya. Nah, kita interaktif aja. Kertas HVS warnanya putih. Awan warnanya biru. Tisu warnanya putih. Sapi minum apa? Nah, ada yang minum air, ada yang minum susu. Kira-kira kalau sapi itu minum apa, nggih? Minum, Bu. Bukan makan. Nggih. Rumputnya itu mengandung air, jadi tidak masuk dalam
Semua itu mengenai Oke, boleh Bu Nurul nggih. Setiap kita boleh berpendapat, nggih, bisa berpendapat sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Tetapi pada dasarnya adalah di sini yang dimaksud sapi itu minum apa adalah minum air. Yang dimaksud ini sebenarnya adalah untuk mengacu pada konsentrasi sebenarnya. Ya, sebelumnya kita banding dulu. Oke, lanjut ya. Sebentar. iklan urgen merek apa Mas? Itu bisa iklan korden, bisa iklan batik. Iklannya banyak sekali. Terima kasih. Kita lanjutkan ice breaking yang kedua. Nah, ini menguji konsentrasi juga. Barangkali ada yang sudah bisa menjawab. 10 ditambah 3 itu sama dengan 1. Di mana itu? Monggo, boleh maju ke depan. Aksal. Boleh, silakan. 1 tambah 0. 1 tambah 0. Ada lagi yang lain? 1 puluhan. Monggo, di mana 10 tambah 3 itu sama dengan 1? 1 angka dulu. Di manakah itu? Ada yang tahu? Kayaknya Pak Petra nih. Di mana ini? Kurang ditulis angkane. Waduh, kanten nih. Pak Suis, kira-kira di mana? Nih, jagonya matematika. 10 ditambah 3 itu sama dengan 1 ya? 13 itu dalam angkanya kan yang tiganya kurang menuliskan angka 3. Oh, mau ke bawah atau ke atas itu dibulatkan ke atas. 13 dalam angka jam itu kan ditulis 1. Itu jam 13 itu sama dengan jam 1. Oke, betul sekali, nggih. Nah, beri aplaus untuk Bu Sri Rohmi, nggih. Oke, memang jawabannya adalah jam. Ketika 10 ditambah 3 itu sama dengan 1. Nggih, itu adalah jam. Oke, kita lanjutkan. Oke. Coba saat ini naik Bu Nurul niki menjawabnya bermacam-macam. Nggih, boleh Bu Nurul maju nggih. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo boleh Bu Nurul nomor 1, Pak Kus nomor 2, Pak Pitrang nomor 3. Monggo. Bisa dijawab langsung saja bisa Bu ini Bu. Monggo. Saya tak muter. Atau kita balik saja. Yang nomor 1 Pak Pitrang dulu. Oh, nomor 3. Oke. Ya, sangat setuju Bu, karena salah satu wujud apresiasi kan memberi penghargaan, jadi itu dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Oke, terima kasih. Berarti bisa untuk meningkatkan motivasi belajar. Monggo Pak Kus nomor 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, bisa betul ya. Boleh, intinya adalah bisa pemberian hukuman itu
bisa untuk meningkatkan disiplin. Nah, ini yang pertama. Monggo Bu Nurul. Tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yaitu kadang ada anak yang memang butuh shock terapi. Ya. Tadi ya, yaitu tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, memang untuk memberi hukuman atau dalam rangka mendisiplinkan anak memang bisa bervariasi. Yang kedua dan ketiga memang yang sangat positif. Untuk yang pertama itu kadang ada memang anak yang butuh untuk shock terapi, sudah diberi macam-macam ya teguran dalam rangka mendisiplinkan, mungkin kok sangat susah. Baru pilihan terakhir adalah berupa hukuman, meskipun dalam hal ini hukuman yang mendidik. Terima kasih sekali jawaban dari Pak Bekram, Bu Nurul, dan juga Pak Gus. Apakah pendapat seperti itu tepat atau tidak? Mari kita coba belajar bersama. Nah, untuk menjawab yang tadi, itu kita bisa mempelajari dari yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian nanti masuk yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima, posisi kontrol. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Kemudian yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita pelajari. Semoga nanti bisa menjawab, barangkali sebagai alternatif kita untuk bisa mencoba mengaplikasikan beberapa hal dari yang kita pelajari kali ini. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ini ada di PMN juga. Pada saat pendidikan di zaman kolonial Belanda, itu rakyat hanya diajari berhitung, kemudian menulis, membaca, itu hanya seadanya, dan hanya untuk kepentingan kolonial Belanda saja. Sedangkan ketika paradigma baru, di sini pendidikan berpusat pada murid. Jadi kita berusaha untuk bisa memberikan pendidikan yang berpusat kepada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Ini adalah dari Ki Hajar Dewantara. Jadi paradigma baru ini sebenarnya sudah dicetuskan lama sekali dari Ki Hajar Dewantara. Jadi kita mengembalikan lagi bagaimana cara belajar anak itu senang lahir dan batin, tidak terpaksa di dalam belajarnya, enjoy di dalam belajarnya. Kemudian tidak melakukan hal-hal yang negatif secara terus menerus. Ini jadi pendidikan berpusat kepada murid, ya. Saya lanjutkan. Nah, pendidikan paradigma baru, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maka tempat kita sudah mulai untuk adanya P5 dan seterusnya. Nah, itu adalah untuk sesuai dengan
sebenarnya untuk masing-masing anak di dalam belajarnya itu berbeda-beda. Jadi sebenarnya tidak bisa kita menyamakan. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini yang ingin dituju. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Kalau kita melihat yang namanya disiplin itu biasanya adalah kaitannya dengan hukuman. Ya, ketika kita menghukum, ben disiplin loh, gitu. Biasanya kita berpendapat seperti itu. Nah, ini ada yang namanya disiplin positif. Disiplin dalam budaya kita dimaknai yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi pada intinya adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita berikan kepada anak. Kita kenalkan lagi nilai-nilai kebajikan itu. Kemudian memiliki motivasi intrinsik. Jadi ketika dari dalam motivasinya itu nanti apapun kedepannya, apapun permasalahan ke depan, ketika dia memiliki motivasi intrinsik tidak akan terpengaruh oleh misalnya motivasi ekstrinsik ya, misalnya seperti mendapatkan hadiah saja. Saya mau belajar karena dapat hadiah, misalnya begitu. Saya mau berangkat sekolah tepat waktu biar tidak dihukum, misalnya begitu. Oke. Jadi berbeda di situ. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Nah, ini memang menjadi perdebatan ketika kami pun sedang melakukan sesi belajar bersama tentang disiplin positif. Kami tetap berpendapat seperti Bapak Ibu semua tadi. Jadi hukuman tetap masih harus ada. Kemudian penghargaan pun juga tetap ada begitu. Nah, ini. Jadi disiplin positif di situ itu bertujuan menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa pamrih. Jadi kalau bisa anak tersebut melakukan dengan kesadaran sendiri, tanpa hadiah, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, ini kita belajar disiplin positif. Nah, kemudian perilaku anak itu kenapa kok anak itu ada yang hawane mung usil wae kelas, ada yang misalnya membuat ulah, ada yang bertengkar, memancing emosi. Nah, ini sebenarnya adalah kebutuhan dasar manusia di sini, bahwa manusia-manusia atau peserta didik itu sebenarnya itu memiliki kebutuhan dasar yang masih belum terpenuhi. Nah, kebutuhan dasarnya apa? Bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, misalnya seperti kasus-kasus yang kemarin. Ini kalau kita runut, tentunya banyak sekali. Ya, ini mengacu pada kebutuhan dasar yang masih belum terpenuhi. Penguasaan misalnya, dia ingin dihargai sekali, gitu. Kemudian kebebasan, wah, ya, ada kebebasan yang ingin bebas terus, itu ada. Tetapi itu berarti belum terpenuhi. Kemudian kesenangan, kok hawane arek dolanan
makan terus gitu. Jadi memang di dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia ini kita perlu bertahap lah istilahnya. Kita belajar dari sedikit demi sedikit agar di dalam pembelajaran yang kita berikan itu anak bisa merasa nyaman, ya, merasa diterima oleh kelompoknya. Karena kadang-kadang ada anak yang merasa tidak diterima oleh kelompoknya, itu masih ada. Ya. Jadi perilaku anak itu terkait dengan kebutuhan dasar yang masih belum terpenuhi. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, kenapa sekarang masuk kepada perilaku manusia sendiri? Bahwa motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, itu namanya adalah motivasi. Ya, dorongan yang timbul. Nah, dia ingin melakukan sesuatu ben opo toh misalnya gitu. Ben dianggap wah misalnya gitu. Biar dianggap berkuasa. Biar dianggap pemberani. Nah, itu anak-anak ada yang seperti itu. Ini adalah motivasi. Nah, ada dua jenis motivasi perilaku manusia yang kita harapkan tentu saja Bapak Ibu sudah paham, yaitu adalah motivasi intrinsik harusnya ya. Nah, kita belajar dulu dari motivasi ekstrinsik. Motivasi yang berasal dari luar. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut. Jadi ketika motivasinya dari luar, itu sudah takut duluan. Wah, nanti datang ke sekolah terlambat berarti saya akan dihukum. Biar tidak dihukum, saya datangnya segera gitu. Berlari misalnya gitu. Kemudian murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Nah, ini ternyata juga masuk pada motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar, di mana motivasi dari luar ini tidak akan bertahan lama. Jadi kenapa anak akan berperilaku lagi, mengulangi lagi kesalahan yang sama itu karena motivasi ekstrinsik yang dilakukan. Gitu. Masih belum bisa, gitu ya, masih belum mengetahui motivasi intrinsiknya. Nah, kita masuk pada berikutnya. Motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kemudian murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan di dalam diri. Jadi ketika motivasi intrinsik itu berasal dari diri sendiri, maka akan sangat bertahan lama. Bahkan ada kita ataupun tidak ada kita, sholat duha maupun sholat duhur pun itu pasti akan dilakukan dengan sendirinya. Itu ketika motivasi intrinsik sudah didapat. Ketika pun misalnya jam kosong, anak sudah otomatis mencari di mana Bapak Ibu guru mengajar atau mencari tugas ketika berhalangan. Jadi tidak akan melakukan hal-hal yang negatif. Begitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Ketika motivasi ekstrinsik itu biasanya kan kita memberikan hukuman. Ya. Nah, ternyata hukuman itu menyakitkan. Coba mawon Bapak Ibu renungkan dulu waktu di sekolah. Apakah masih ingat ketika dimarahi Bapak Ibu guru yang lain? Masih. Waktu itu kayak nopo Pak Heri? Ngintip kaca. Ngintip kancane. Dihukum apa Pak Heri? Dihukum apa? Wah, sebelahin anjir. Nah, zaman dulu disebelahi, ya, itu. Nah, ternyata sampai sekarang kita umur sekian itu kita masih ingat. Ya, kita masih ingat bahwa ketika
hukuman itu adalah menyakitkan, tidak nyaman, bersifat memaksa. Kemudian murid menjadi takut. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, biasanya mungkar-mungkar terus itu. Kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, ini ketika hukuman yang kita berikan. Nah, kita berusaha beralih dari sedikit demi sedikit. Memang kita tidak akan bisa frontal langsung begitu, tidak akan bisa. Ya, maka kita diberikan pembelajaran hal baru di sini bahwa hukuman itu akan menyakitkan, tidak nyaman, bersifat memaksa. Murid jadi takut, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Sedangkan ketika penghargaan, tadi Bapak Ibu juga sudah menjawab, ketika penghargaan bagaimana? Nah, ketika penghargaan atau hadiah itu malah justru tidak efektif. Ternyata merusak hubungan, karena yang satu itu nanti akan iri. Karena yang satu dapat, yang satu tidak. Maka mematikan kreativitas. Ternyata seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Sing ranking siji engko dikei hadiah, sing terakhir ora. Nah itu sama dengan menghukum dengan sistem ranking. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Ternyata seperti itu, bahwa penghargaan atau hadiah itu juga ternyata tidak efektif. Hukuman pun juga ternyata menyakitkan. Lah, terus mana ini yang harus kita lakukan? Ya, itu. Ternyata seperti itu. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Kemudian ketika mungkin memberikan penghargaan, mungkin kalau saya masih berpendapat seperti tadi, ya, mungkin pakai ranking si nomor siji nanti ya bisa dapat, ya tidak, ternyata seperti itu kurang tepat. Nah, sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Ketika sukses itu ada dua hal, pakai konsekuensi atau pakai restitusi. Mungkin yang sudah saya sampaikan dulu adalah tentang konsekuensi. Saya pernah menyampaikan tentang saya pernah di kelas A itu ya, pakai konsekuensi ketika nanti berkata kotor, ya, berkata buruk gitu ya, toksik. Kalau anak-anak sekarang menyebutnya toksik, kata-kata kotor itu toksik, itu maka akan ada hukuman. Nah, itu namanya konsekuensi, bukan hukuman. Ya, namanya adalah konsekuensi. Maka di sini ketika konsekuensi itu penguatan jangka pendek, mungkin hanya berlaku 1 minggu, 2 minggu begitu. Kemudian perlu memonitoring berkelanjutan. Nah, kita biasanya kan memonitoring terus. Nah, mamat itu sudah berubah atau belum, gitu ya. Kemudian stimulus dan respon. Nanti ketika ada yang menyampaikan, nah responnya akan seperti apa. Nah, itu akan dipelajari lagi. Oh, konsekuensinya apa meneh gitu. Kemudian murid menghormati peraturan. Memang ketika di awal itu murid akan menghormati peraturan. Kemudian yang berikutnya menghilangkan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Karena ketika sudah ada konsekuensi, berarti kan harus dilakukan. Berkata kotor, langsung push up 5 kali. Nah, itu kan berarti dia tidak merenungi kesalahannya, karena langsung melakukan konsekuensi. Nah, ini jadi ketika kita ingin menerapkan disiplin positif, itu kita pakai yang pertama bisa konsekuensi dulu. Ya, konsekuensi. Ketika belum bisa, sampai ke restitusi. Masih peralihan boleh, tapi ketika nanti sudah bisa, kita pakai restitusi. Restitusi, ya. Apa itu restitusi? Bahwa murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol. Dirinya yang memegang kontrol, bukan orang lain.
Kemudian kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama tentang restitusi. Okay. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid itu dengan restitusi. Namanya restitusi. Ini asing untuk saya juga. Opo restitusi ki opo? Kalau konsekuensi itu masih bisa kita maklumi, masih kita bisa paham. Nek restitusi itu apa? Itu belum, Nah, mari kita belajar bersama. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau lebih kuat. Karakter yang baik, yang kuat. Gitu. Itu Gosen 2004 ya. Ini. Jadi menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Jadi dari mereka untuk mereka sendiri. Ini yang akan bertahan lama. Namanya adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu. Nah, ciri restitusi, ciri restitusi yaitu yang pertama menguatkan dan fokus pada solusi. Intinya adalah solusinya apa? Yang itu berasal dari anak. Kemudian 2, fokus pada karakter, bukan. Kemudian 3, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Mencari yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi mereka itu sebenarnya kurang apa loh, misalnya itu. Yang kelima, tawaran bukan paksaan. Kemudian 6, memperbaiki hubungan. Yang ketujuh, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini ciri restitusi. Jadi intinya adalah bagaimana masalah itu bisa terselesaikan oleh anak itu sendiri dengan pemikiran anak sendiri, diselesaikan sendiri tanpa paksaan. Itu disampaikan dengan baik, kemudian dia bisa menyadari apa kesalahannya sehingga tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Gitu. Ini adalah restitusi. Jadi diharapkan ketika kita di dalam sekolah itu maupun di kelas itu kita bisa menerapkan restitusi. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaan, perbedaan di sini antara hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Ini contoh kasusnya misalnya, sebenarnya ini bisa bermacam-macam, Bapak Ibu bisa mengisikan sendiri, kasus-kasus itu banyak sekali. Ini misalnya kasus siswa terlambat masuk sekolah, dihukum misalnya. Murid dihukum disuruh berdiri di kelas 15 menit. Kemudian guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Lah wis diomong orang kena telat. Lah kok telat? Nah, gitu. Murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat misalnya 100 kali. Nah, itu namanya hukuman. Lari misalnya. Nah, ini namanya hukuman. Ketika konsekuensi bagaimana? Guru memikirkan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Ketika yang lainnya itu sudah istirahat karena dia terlambat, berarti dia konsekuensinya ada di kelas. Atau bisa juga guru tegas dan
siswa menghormati peraturan. Nah, itu tergantung dari Bapak Ibu guru akan memberikan konsekuensinya apa. Itu boleh saja, tetapi kita bahasanya konsekuensi, jangan hukuman gitu. Kita menyampaikan ke anak konsekuensimu opo, arek kepiye gitu. Yang kita anggap adalah sebanding dengan kesalahan yang dibuat oleh anak. Jadi sekali lagi bahasanya jangan menggunakan atau lebih bagus pakainya konsekuensi, bukan hukuman. Kemudian yang ketiga, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Nah ini karena saya mengajar 5 kelas, baru 5 kelas yang bisa saya buat untuk keyakinan kelas. Barangkali ke depan kalau ada waktu ataupun ada jam-jam yang bisa saya pinjam, bisa kita membuat keyakinan kelas di kelas-kelas yang lain. Kemudian guru membantu siswa untuk memahami masalah dan keyakinan kelas yang dilanggar. Nah, seperti apa keyakinan kelas nanti ada tersendiri. Yang ketiga, siswa menyelesaikan masalah yang telah dibuatnya. Jadi karena yang membuat masalah anak, maka yang menyelesaikan juga anak. Kemudian guru menjadi terbuka. Memang pada saat pertama kali istilahnya membuat keyakinan kelas, membuat proyek seperti ini, itu saya itu merasa ternyata dengan anak itu bisa diajak diskusi toh itu. Jadi kita menjadi terbuka dengan anak. Ternyata anak juga bisa diajak ngobrol gitu. Tidak kemudian kita paksakan harus A, B, C, D. Tidak, nanti akan mengalir dengan sendirinya. Cerita mereka sendiri itu akan mengalir sendiri. Kemudian yang kelima, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah ini ketika restitusi yang kita terapkan. Nah, kemudian bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ternyata kita itu memiliki 5 posisi kontrol. Kita itu punya 5 posisi kontrol. Kita itu paling sering adalah penghukum, kita itu paling sering adalah penghukum dan pembuat merasa bersalah itu paling sering juga, gitu ya. Mesti merasa salah kurang tahu, misalnya gitu. Nah yang lebih roto alus sithik ya berteman, ya. Piye kok iso kaya ngono? Nah itu teman. Ya, pemantau. Nah, kita memantau apa perkembangan anak, bagaimana itu. Gitu ya. Ketika yang lebih bagus adalah manajer. Manajer itu tingkatan yang lebih tinggi. Kita hanya sebagai pengontrol saja, kita tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, jadi tingkatan paling tinggi adalah manajer, gitu. Ketika bisa, nah kita berusaha setidaknya adalah kita bisa memposisikan tidak di penghukum atau di pembuat merasa bersalah. Kadang-kadang kita bisa dengan teman dulu ketika anaknya memang super sekali itu, nah kita bisa, tapi setidaknya kita belajar untuk bisa menjadi pemantau ataupun manajer, gitu. Nah, misalnya di sini kasusnya adalah tidak memakai atribut lengkap ketika upacara bendera. Nah, posisi yang pertama adalah patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan lain. Nah itu kita biasanya begitu karena kita memang menghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu. Nah, itu adalah kalimat-kalimat pembuat rasa bersalah. Nah, sebagai teman bagaimana? Ayolah yang tertib. Buat Bapak Ibu guru itu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu berbuat salah. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Nah itu memantau itu. Kalian sudah tahu kan melanggar keberapa, aturan keberapa, begitu. Nah sebagai manajer bagaimana? Nah sebagai manajer kita di sini ya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Gitu. Justru anak sendiri yang akan menjawab.
Nggih, ngertos. Apa kesalahanmu? Nah, anak akan bercerita, kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini. Nah, ini namanya adalah manajer. Kembalikan ke anak. Ngoten. Oke. Nah, kita berusaha, oke. Apa kesalahan kamu dan bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu. Biasanya anak akan merenung dulu. Apa nggih? Aniko pun misalnya apa begitu. Ya. Saya sudah melanggar A, saya sudah melanggar B. Besok tidak akan saya ulangi. Gitu ya. Nah, biasanya begitu. Tapi apa? Terjadi kembali. Nah, itu ya. Berarti ada yang miss di situ. Berikutnya, nah, keyakinan kelas. Ya. Nah, keyakinan kelas di sini, kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas berbeda antara keyakinan kelas dengan tata tertib? Kalau tata tertib kan aturan-aturan yang dibuat sepihak. Okay. Tata tertib itu sepihak karena biasanya adalah dari pihak sekolah, dari pihak guru. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara siswa dengan murid, dengan guru. Okay. Ini keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, kalimatnya mudah dipahami, dibuat bersama. Intinya adalah dibuat bersama antara guru dan siswa. Kalau peraturan kelas kan lebih rinci, konkret, ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian kalimat lebih formal, kemudian dibuat sepihak, bisa oleh wali kelas, guru BK atau sekolah. Itu biasanya itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru dengan siswa. Nah, ini sudah saya praktekkan di 5 kelas yang saya ajarkan. Ya. Proses pembuatan keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Ya. Ini eksperimen nanti asik. Caranya adalah menggunakan kertas yang warna-warni itu, apa namanya ya? Yang warna-warni ditempel. Nah, kertas yang ditempel. Sticky note itu loh. Nah, sticky note itu. Ya. Sticky note ditempel-tempel, ya. Nah, caranya adalah yang pertama ya, berdiskusi dulu dengan siswa. Ya, disampaikan kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hal-hal apa-apa yang kita sepakati bersama. Kalian setuju, guru juga setuju. Nanti kita tempelkan di papan. Kita bahas bersama. Begitu, ya. Kemudian guru meminta siswa untuk menuliskan apa saja yang diinginkan. Contoh nih, kalau di kelas 7A itu ada yang menuliskan jam kos. Bu, saya ingin jam kos, gitu. Ya tidak apa-apa, terserah aja. Ya. Kemudian ada tidak boleh saat pelajaran tidak boleh tidur. Ada di kelas 7A. Kemudian menghormati guru, menghormati teman. Gitu ya. Itu di 7A. Di 7B hampir sama, ya. Ada no bucin, ya. No bucin itu pertama kali muncul itu di 7C. Ternyata ada anak-anak itu yang merasa terganggu karena di kelasnya itu ada yang kayak seneng-senengan ternyata. Nah, itu kita diskusikan bersama. Sing bucin sopo? Iku lho Bu. Nah, itu kita bahas bersama. Ketika seperti itu, maka kita luruskan, tidak boleh ada bucin-bucinan di kelas karena kalian harus berteman satu dengan yang lain. Nah, kita luruskan di situ. No bucin, betul-betul no bucin gitu. Kemudian kalau yang di kelas 9 itu 9B itu minta apa namanya? Kipas angin panas Bu. Nah, itu
sekolah. Jadi saya luruskan ketika keyakinan kelas dengan sarpras itu berbeda. Yang di 9A ini yang saya ambil video. Nah itu bagus sekali di 9A itu. Padahal itu juga tidak ada kita mengatur atau apa-apa, itu tidak. Kita alami saja gitu. Alami saja. Ternyata di kelas 9A itu karena ada beberapa yang sudah dewasa, itu beberapa anak merasa risih ketika dipandang itu rodok suwe. Istilahnya adalah cabul, berpikir cabul. Itu ada, dilarang cabul begitu. Nah itu saya luruskan. Jadi ketika kita memberikan kertas-kertas itu, gitu ya, kita sambil mengidentifikasi di kelas itu sebenarnya ada masalah-masalah apa, itu nanti kita bisa meluruskan di situ. Nah, kemudian usulan-usulan itu nanti kita kelompokkan. Kalau terkait dilarang berkata kotor, harus menghormati satu sama lain. Nah itu kita tempelkan jadi satu. Berkata harus sopan, rata-rata berkata sopan. Karena apa? Terganggu. Di 7A itu terganggu ketika ada yang berkata jorok. Di 7B juga sama, karena ada beberapa yang kadang-kadang kata-katanya kotor muncul. Nah itu sudah bisa dinetralkan. Misalnya seperti Biu, ngerti ya, seperti itu salah, misalnya gitu. Rizal di B misalnya, atau di kelas C. Nah bisa diterima pemikiran temanmu bahwa berkata kotor itu tidak baik, misalnya gitu. Bu, wah kalau yang di 9A itu, wah mboten sakit Bu gitu. Kenapa? Masih belum bisa mengontrol begitu. Nah berarti harus belajar. Misalnya si Rama itu kan berisik ya. Nah jadi di 9A itu tertulis dilarang berisik. Nah dia merasa terbeli gitu. Kok berisik, kok aku tok misalnya gitu. Nah kita luruskan. Yang berisik tidak hanya Rama, yang lainnya juga sama. Nah kita luruskan di situ. Apakah Rama bisa menerima ketika pembelajaran itu dilarang berisik? Nggak Bu, bisa. Gitu. Nah kita berikan pengertian-pengertian seperti itu. Kemudian menyepakati setelah kita tempel, ya, kita sepakati, kita tuliskan keyakinan kelas itu bisa di buku atau di papan pengumuman. Yang saya lihat di 7B itu bagus, sudah ada konsekuensi ternyata. Ya. Kalau tidak apa, maka konsekuensinya apa, itu di kelasnya Bu Miftah itu ada. Kemudian ketujuh, menyepakati keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Nah, misalnya untuk mengingat kembali, kok anak masih berkata kotor, misalnya gitu ya. Nah, kita ingat lagi. Nah, coba dibuka keyakinan kelas, coba kita baca lagi. Nanti anak sadar, oh iya, saya nggak boleh berkata kotor, begitu. Nah, ini keyakinan kelas yang di 9A. Ini bisa atau tidak nih? Nah, setidaknya ini sinyal apa betul? Nanti kita bisa kalau ini bisa sendiri, saya share juga bisa nih. Ini kalau misalnya tidak bisa terdownload dengan baik. Nah, ini mungkin bisa kita agak ke belakang nih. Nah, ini ternyata ada beberapa di kelas 9A itu tip X itu menjadi perebutan 2 orang karena ternyata sering mengambil pulpen temannya dan mengambil alat tulis lainnya. Nah, itu menjadi perdebatan di situ. Maka saya tuliskan dilarang untuk mengambil alat tulis itu. Nah, itu. Nah, itu dia pakai bahasa Jawa, nek dikandani ki meneng. Nah, jadi saya biarkan anak pakai kalimat sendiri saja, terserah.
beberapa kilasan. Kemudian yang hasil akhirnya adalah ini keyakinan kelasnya. Yang pertama, menghormati dan menghargai guru serta teman. Ternyata kadang-kadang kita itu sering lupa untuk menyadarkan anak-anak untuk menghormati dirinya juga, temannya juga. Mungkin kalau dengan bapak ibu guru mungkin raketan berapa persennya itu masih hanya segelintir yang tidak menghormati itu. Nah, yang perlu kita sampaikan, kita ulangi, menjaga ucapan dan perbuatan. Ini namanya adalah universal, luas, luas. Ucapan dan perbuatan itu saya masukkan di situ. Itu adalah berasal dari kata cabul sebenarnya. Ada cabul, ada bullying, berkata kasar, berkata kotor. Itu masuk di situ. Ya, jadi anak-anak paham. Oh, ternyata ucapan dan perbuatan itu harus dijaga. Gitu. Yang ketiga, menjaga kelas agar kondusif dan nyaman. Ketika pembelajaran kondusif, maka nanti apalagi yang kelas 3 akan ujian dan seterusnya, maka apa yang akan dicapai itu nanti akan bisa digapai dengan baik gitu. Cita-cita bisa tercapai, nilai yang tinggi pasti akan bisa tercapai. Kemudian piket kelas dilakukan dengan disiplin karena ada beberapa yang masih belum. Ya. Kemudian menjaga dan merawat fasilitas sekolah. Ternyata di kelas 9A itu ada yang berlubang itu. Ya. Jadi kipas anginnya itu berlubang. Jadi kalau mau muter itu pinjam kelas lain dulu. Ketika saya tanya itu sudah dari sebelumnya begitu. Nah itu harus menjaga dan merawat fasilitas kelas. Ternyata ini juga ada aneh. Kok ono kapur, saya itu heran. Ternyata anak-anak itu melihat kapur kemudian buat coret-coret. Kapur itu padahal itu kan zaman dulu itu zaman berapa tahun yang lalu itu ada disimpan di mana, anak itu nemu dan itu buat mainan. Nah jadi rame, ada yang sampai ribut cukup besar itu ya. Nah akhirnya apa, saya tarik semua kabur gitu. Itu agar fasilitas kelas itu bisa terawat dengan baik ya. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah ini yang perlu kita lakukan ya, untuk anak-anak ke depan gitu. Kemudian ini tadi pembentukan kelas, keyakinan kelas ya, itu dibuat bersama dengan guru. Nah ini restitusi itu seperti ini. Tadi sudah saya sampaikan beberapa segitiga restitusi itu ada 3 hal. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Ya, dengan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu namanya validasi tindakan. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Ya. Yang ketiga di situ. Ya. Yang kedua itu menstabilkan identitas. Ya. Setiap orang pasti akan salah. Itu. Jadi yang pertama segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menayangkan keyakinan. Jadi solusinya itu ada di keyakinan. Itu segitiga restitusi. Jadi ketika ada yang bertengkar, mungkin ini saya praktekkan ke yang kemarin bertengkar, ke Reza. Itu. Saya tidak berkata apa-apa. Saya cuma kenapa kamu melakukan itu? Saya ambilkan minum, saya ambilkan tisu. Sudah dia bercerita sendiri. Setelahnya apa? Oh iya, memang setiap orang itu pasti ada salah. Aku misalnya gitu. Nah, terus gimana caramu? Maaf, saya juga nggak sengaja itu. Saya kan tahunya Laska itu yang melempar itu, misalnya gitu. Jadi ini bisa dipraktekkan. Okay. Nah, jadi tahapan dari segitiga restitusi menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
mengapa siswa itu melakukan tindakan tersebut. Pasti punya alasannya, pasti akan muter-muter dan seterusnya. Tinggal saja kembalikan ke anaknya, menanyakan keyakinan. Nah, terus kayak seperti itu, yang bagusnya bagaimana, solusinya piye, apike kepiye. Nah, itu kembalikan ke anak. Nah, nanti anak akan punya solusi sendiri. Ketika nanti solusinya kok tidak mengena, ya kita arahkan lagi. Karena memang anak mungkin masih berpikir, masih jengkel dan seterusnya. Berarti kestabilan identitas masih belum. Gitu. Jadi istilahnya kita tidak menghakimi dulu, kita cari dulu akar masalahnya, ya. Kita tanyakan pelan-pelan, tapi anak cerita sendiri, bukan kita yang cerita, karena anak yang mengalami bukan kita. Gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah, bahwa itu salah apa benar, tindakannya mau kepiye, kenapa, alasannya apa, gitu. Harusnya bagaimana. Nah, setelahnya harus bagaimana. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Nah, ini betul-betul terjadi. Jadi sebenarnya ini bukan Ica, ya. Sebenarnya saya itu lagi jaga kelas 8 yang ada tompelnya itu kelas berapa ya? 8 apa ya? 7D. Oh ya, 7D. Nah, itu sedang PTS. Kemudian dia itu tinggal Gus gitu. Gus. Nah, sebelahnya kan rumongso bapak ini Agus. Balang pakai botol air mineral, tapi ada airnya. Akan loro. Gitu. Nah, bertengkar itu. Dua-duanya saya ajak maju ke depan. Nah, gitu ya. Saya ajak pakai restitusi itu. Gitu. Akhirnya apa? Ya bisa menyadari semuanya. Gitu ya, karena biasanya adalah karena kesalahpahaman. Sing siji kan Gus kan aku orang ngono kayak bapakmu. Tapi sak kelas kira nono ya sing jenengane Agus. Anaknya mau bapakku ya. Gitu juga anaknya yang perempuan. Gitu, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa berdiskusi lah dengan anak, dua-duanya bisa kita mintai alasan kenapa melakukan itu, solusi ketika melakukan kesalahan tersebut. Nah, ini kemudian saya praktekkan dengan Ica. Ini ceritanya biasa anak nih waktu itu pokoknya caranya ben iso ngoten mawon. Yang penting saya mencoba tanpa skenario. Intinya begini Ica, gitu. Nggih, sebenarnya bukan Ica. Desti, harusnya Desti. Tapi yang jadi mereka ini bertiga itu sedang membuat semacam TikTok nih kok. Ya saya lihat karena memang waktu itu kan baru acara bebas. Oh kok ada anak ya, sudah saya ambil saja. Oke. Nah ternyata anak-anak malah bisa, Bu kita damel ngeten tak ngeten gitu, malah bisa. Oke. Malah bisa kreatif anak-anaknya. Nah ini saya gabungkan. Oke. Jadi mereka menjadi istilahnya sweet dewe sapa sing arek dadi kameramen, sapa sing arek dadi aktornya begitu. Akhirnya Ica yang kalah ya Ica harus menerima begitu. Nah ini yang keyakinan kelas. Nah ini yang tanggapan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Aliatul Khairiyah. Saya sangat senang dapat menjadi bagian dari kegiatan ini. Sangat baik sekali dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Dan hati saya merasa lega. Serta saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi itu tanggapan dari Ica yang saya ambil sebagai sampelnya gitu ya. Jadi ketika permasalahan-permasalahan itu ternyata kita tidak diperkenankan untuk hukuman, kita mulai belajar bagaimana untuk bisa menjadi manajer, bagaimana kebutuhan dasar siswa itu bisa terpenuhi. Kita ketika menyelesaikan masalah-masalah itu menggunakan segitiga restitusi. Begitu. Kiranya ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Tadi pelajaran IPA ya, Bu Evi. Oke. Tadi Bu Is itu dapat laporan dari Bu Evi, katanya kamu bertengkar dengan Rizal. Ada masalah apa Ika? Itu tadi Rizal bersih sama Kenapa bisa begitu? Terus apa yang kamu lakukan? Botolnya ada airnya? Ya, tapi sedikit. Nah, botolnya ada airnya, kira-kira sakit nggak itu, Rizal? Sakit, tapi nggak pernah tahu, cuma tinggal tangannya aja. Setelahnya Rizal gimana? Ya gimana lah, ya salahnya dan juga ya. Oke. Kenapa harus minta maaf tuh? Sudah melanggar kata dari kelas. Ada yang disebut kemarin itu keyakinan kelas ya. Apa yang kamu langgar dari keyakinan kelas itu? Kegaduhan di kelas, tidak menghormati orang lain, dan juga tidak sopan lah, ada guru ya, tidak sopan, tidak. Oke. Maka ketika keyakinan kelas itu sudah kamu pahami betul, walaupun kamu bercanda, itu tidak boleh menyakiti, ya. Jadi harus saling menghormati satu sama lain, ya, menghormati teman. Bercanda boleh, tapi jangan sampai menyakiti, ya. Bercanda di pada saat belajar kelompok atau pada saat kelompok di situ kalian bercanda ya, yang tidak melanggar tata tertib dan keyakinan kelas. Nah, kira-kira akan diulangi lagi atau tidak bisa? Kalau bisa tidak, harusnya tidak, maka jangan sampai mengulangi lagi. Harus saling memahami. Ketika Rizal tadi mengolok-olok, berarti kamu harusnya juga menyampaikan kalau mengolok-olok itu tidak baik. Jadi disampaikan dengan baik. Jangan sampai mengolok-olok, kamu sudah melanggar keyakinan kelas gitu. Nanti bisa disampaikan begitu, ya. Dan juga jangan lupa apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Auliatul Khairiyah. Saya sangat senang dapat menjadi bagian dari kegiatan ini. Sangat baik sekali dapat pengalaman menyelesaikan masalah dengan baik. Dan hati saya merasa lega, serta saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kehadirannya Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan untuk ATSE Pak.